Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 17. Hei, berhenti kalian. Seorang polisi muncul dari kejauhan. Sial. Elang mencoba fokus pada Widi. Ia menyuruh kekasihnya itu melepas pegangannya. Apa kau gila? Aku akan mati jika melepas peganganku. Geram Widi. Percayalah padaku. Aku akan menangkapmu, kata elang yang sudah siaga untuk menangkap Widi. Ayo. Gusti juga tidak bisa terus menahanmu. Tambahnya, Widi tak punya waktu untuk berpikir. Dia memutuskan percaya pada elang dan melepas pegangannya, saat itulah Gusti bisa turun dengan lancar. Sambil memejamkan mata, Widi menjatuhkan dirinya. Benar saja, elang bisa menangkapnya dengan baik. Meski lelaki itu harus terhuyung sejenak. Widi terpesona sejenak untuk menatap elang. Dia semakin mengagumi cowok itu. Ayo, kita pergi. Ajak elang seraya menurunkan Widi, memudarkan keterpakuan Widi. Gusti yang baru turun, bergegas mengikuti elang dan Widi. Ketiganya berlari tak tentu arah, yang terpenting mereka bisa lari dari kejaran polisi. Meski sudah keluar dari klub malam, Gusti dan kawan-kawan tetap harus berlari, itu karena ada polisi yang mengejar mereka. Widi berusaha berlari sekuat mungkin. Jujur saja, dia kesulitan mengimbangi kecepatan Gusti dan elang. Kalian bisa pelan-pelan gak? Aku capek. Keluh Widi ngos-ngosan. Kau tidak boleh capek sekarang. Sahut elang yang masih menyeret Widi agar terus ikut berlari. Kita sebaiknya cari tempat aman untuk sembunyi. Usul Gusti, yang dalam keadaan nafas yang ngos-ngosan juga. Gusti benar, El. Itu lebih baik daripada terus berlari. Widi sependapat dengan Gusti. Elang tidak menjawab, dia justru menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya elang, tatkala menyaksikan jumlah polisi yang mengejar bertambah. Aku rasa tidak bisa. Lari kita terlalu lambat. Dan ada 3 polisi yang mengejar kita. Seru elang panik. Mendengar ucapan elang, Gusti dan Widi menoleh ke belakang. Ternyata benar yang dikatakan cowok berambut cepak itu, mereka lantas berusaha berlari lebih cepat. Gusti menjadi orang yang berlari lebih dulu. Tanpa sadar, dia menuntun kedua temannya ke jalan buntu. Sial. Polisi itu masih mengejar. Keluh Widi kaget. Gusti tidak menjawab, atensinya justru fokus pada kereta yang lewat. Dia terpikir untuk menjadikan kereta tersebut sebagai pelariannya sekarang. Ayo kita naik ke kereta. Gusti menarik tangan Widi, cewek itu lantas bergerak mengikutinya. Bagaimana dengan elang? Seru Widi. Dia akan mengikuti kita. Sahut Gusti, dia melompat naik ke gerbong kereta. Selanjutnya Gusti membawa Widi naik bersamanya. Sekarang hanya perlu membantu elang agar bisa bergabung. El! Teriak Gusti. Elang sontak melajukan larinya. Dengan kekuatan maksimal, perlahan dia mampu menggapai posisi Gusti dan Widi. Gusti mengulurkan tangan kepada elang. Awalnya elang kesulitan menggapainya, namun karena desakan dan kegigihan, lelaki itu berhasil. Kini Gusti dan kawan-kawan sudah masuk ke kereta. Mereka sukses lari dari kejaran polisi. Ketiganya sekarang tumbang ke lantai kereta, telentang bersama karena kelelahan. Akhirnya kita bebas juga, ungkap elang. Hening mendominasi suasana sejenak, tiba-tiba Gusti tergelak. Tak lama kemudian Widi ikut tertawa bersamanya, elang bahkan juga ketularan untuk ikut tertawa. Mereka merasa lucu dengan apa yang sudah terjadi. Kau tahu, kalau diingat-ingat, elang sangat lucu saat memakai topeng plastik sampah, imbuh Gusti. Kau benar. Itu semakin lucu saat melihatnya bertelanjang dada, sahut Widi. Tega ya kalian. Harusnya aku dapat ucapan terima kasih loh. Timpal elang tak terima. Dia, Gusti, dan Widi kembali tergelak bersama. Lagian bajumu kemana sih, El? Tanya Gusti heran. Mendengar pertanyaan itu, elang dan Widi refleks bertukar pandang. Kali ini keduanya memutuskan,
tidak akan menyembunyikan hubungan mereka lagi pada Gusti. Sebenarnya yang hilang itu baju Widi, bajuku dipakai sama dia, jelas Elang. Hah? Benarkah? Gusti langsung memperhatikan baju yang dikenakan Widi. Dia baru ingat kalau baju itu dikenakan Elang tadi malam. Kami balikan lagi, Gus. Ungkap Widi. Kebetulan posisinya ada di tengah, diapit oleh Elang dan Gusti. Balikan? Kapan kalian putus? Gusti sontak heran, karena Elang dan Widi tidak memberitahu kalau beberapa hari yang lalu mereka putus. Sudah. Jangan dipikirkan. Kita sebaiknya turun dari kereta ini di lokasi yang tepat. Nanti gawat kalau kita terbawa sampai keluar kota. Elang sengaja merubah topik pembicaraan. Dia merubah posisi menjadi duduk. Hal serupa lantas dilakukan Gusti dan Widi. Atensi Gusti tertuju ke badan Elang yang atletis. Dia merasa penasaran sekaligus iri dengan hal itu. Ini kereta pengangkut barang kan? Tanya Widi seraya mengamati ke sekitar. Dia baru menyadari banyaknya barang yang ada di kereta. Sepertinya begitu, jawab Elang. Dia berhasil memergoki Gusti yang sibuk menatapnya. Kenapa? Tukas Elang. Apa kau berolahraga untuk mendapatkan tubuh seperti itu? Tanya Gusti kepo. Elang tersenyum sambil memperhatikan badannya. Bisa dibilang begitu, tapi bagiku ini adalah bukti, kalau aku sudah melalui banyak hal berat, ucapnya. Kau bicara seperti orang tua, komentar Widi. Begitulah Elang, Wid. Dia selalu bicara seperti senior kita, tanggap Gusti. Elang memutar bola mata jengah. Kalian pasti mengakuinya, kalau aku menceritakan biografiku sejak kecil. Kalau begitu ceritakan pada kami. Pinta Widi, dia duduk menghadap Elang sambil memeluk lutut. Siap mendengarkan cerita lelaki tersebut. Iya, ceritakan pada kami. Gusti ikut bergabung bersama Widi. Dia duduk bersila menghadap Elang. Sementara Elang terdiam 1000 bahasa, dia terlihat seolah sedang berpikir. Apa andai kalian? Emang aku nenek kalian? Ayo. Kita sebaiknya bersiap untuk turun, keretanya mulai melambat. Elang sengaja merubah topik pembicaraan, dia melihat ke arah depan. Dari sana dirinya bisa melihat stasiun. Di depan ada stasiun. Pantas keretanya melambat, imbu Elang. Gusti dan Widi lantas ikut memeriksa, apa yang dikatakan Elang ternyata benar. Mereka pun segera melompat dari kereta. Mereka bisa melakukannya dengan baik karena kereta berjalan melambat. Kini Gusti dan kawan-kawan hanya perlu mencari taksi untuk pulang. El, bukankah kau sebaiknya pakai baju? Kau bisa dikira orang gila, tahu nggak, kata Gusti. Ah, aku nggak mikirin omongan orang. Sahut Elang santai. Yang penting kita nggak ada yang tertangkap polisi, ujar Widi seraya menepuk pundak Gusti. Gusti pun berpisah dari Elang dan Widi, mengingat arah jalan pulang mereka berbeda. Gusti menghela nafas panjang karena teringat nasib motornya. Dia harus merelakan motor tersebut, karena tak mau berurusan dengan orang seperti Luna. Dengan langkah gontai, Gusti berjalan keluar dari lift. Pupil matanya membesar, saat melihat Mawar duduk di lantai. Gadis itu duduk di depan unit apartemen Gusti. Mawar! Panggil Gusti sembari mendekat. Mawar langsung berdiri, matanya terbuka lebar penuh semangat. Akhirnya kau datang. Seru Mawar senang. Apa kau menungguku? Tanya Gusti. Mawar mengangguk, dia menutup hidungnya saat Gusti mendekat. Kau dari mana? Kenapa baumu seperti sampah? Tanyanya heran. Maaf soal bauku, nanti aku akan ceritakan semuanya. Ayo masuk. Ajak Gusti sembari membuka apartemen. Mawar lantas mengikutinya. Apa yang terjadi padamu? Kau terlihat berantakan, tukas Mawar penasaran. Aku jatuh dari motor. Sekarang aku terpaksa harus merelakan motorku, imbu Gusti. Dia terpaksa berbohong pada Mawar. Tidak mungkin Gusti menceritakan semuanya pada gadis tersebut. Apalagi, tentang kegilaan yang dirinya lakukan bersama 3 wanita tadi malam. Apa? Kenapa begitu? Kau tidak terluka parah kan? Mawar menghampiri Gusti, dia memeriksa badan lelaki tersebut.
Saat itulah atensinya tertuju ke baju Gusti. Ada banyak noda lipstik di sana, bahkan ada noda yang bentuknya seperti bibir di bagian dada Gusti. Wajah Mawar memucat. Bagaimana tidak? Noda lipstik itu menunjukkan kalau Gusti menghabiskan waktu bersama wanita. Kau tenang saja, aku baik-baik saja. Gusti menjauhkan diri dari Mawar. Dia sadar Mawar melihat dadanya. Buru-buru Gusti menutupinya dengan baju. Oh iya, kau ada perlu apa datang ke sini? Gusti segera merubah topik pembicaraan. Aku membuatkanmu sarapan, tapi sepertinya sudah dingin. Aku akan memanaskannya untukmu, ucap Mawar dengan senyuman kecut. Ya sudah, terima kasih. Pas sekali aku sedang lapar, tapi aku mandi dulu. Gusti beranjak sambil menyentuh pundak Mawar, dia segera menghilang di telan pintu kamar mandi. Sementara itu, Mawar pergi ke dapur. Sambil menunggu makanan dipanaskan, dia memikirkan tentang apa yang dirinya lihat tadi. Apa Gusti punya pacar? Apa hubungannya sedekat itu sampai noda lipstiknya ada di leher? Benak Mawar bertanya-tanya. Memikirkan Gusti dekat dengan wanita lain, sudah membuat matanya berkaca-kaca. Enggak, Gusti nggak mungkin begitu. Gumam Mawar, yang telah merasa sangat mengenal Gusti. Di sisi lain, Elang memutuskan ikut Widi ke apartemen. Mengingat, keduanya sudah resmi kembali berpacaran. Sekarang mereka sedang berduaan di kamar mandi. Suara kecup mengecup memecah keheningan di kamar mandi. Elang dan Widi tengah dimabuk cinta, pagutan yang mereka lakukan terasa sulit diakhiri. Keduanya sudah berciuman lebih dari 10 menit, bibir Elang dan Widi bahkan sudah memerah. Jika kau mencintaiku, katakan siapa kau sebenarnya, El? Widi melepas tautan bibirnya, dia bertanya dengan serius. Elang tersenyum tipis mendengar pertanyaan Widi, dia memegangi wajah cewek itu. Jika aku mengatakannya, apa kau tetap mencintaiku seperti sekarang? Tanya Elang. Aku rasa begitu, perasaanku tidak akan berubah, jawab Widi. Elang lantas memberitahu Widi mengenai pekerjaannya sebagai pemuas. Dengan pekerjaan itu pula, dia mengaku bisa membangun usaha kafe. Karena itulah aku sempat ragu menjalin hubungan denganmu. Terlebih, aku berusaha ingin membangun hubungan yang serius dengan seseorang, ungkap Elang. Widi melebarkan kelopak matanya. Dia merasa tak percaya, Elang ternyata memiliki pekerjaan yang mirip dengannya. Ini benar-benar takdir yang aneh, ucap Widi. Aku juga berpikir begitu, tapi kau tidak pernah menyerah padaku. Apa kau akan menyerah setelah mengetahui kebenaran ini? Elang bertanya sambil memancarkan tatapan lekat. Kau tidak akan melakukan pekerjaan itu selamanya kan? Widi memastikan. Tentu saja tidak. Sekarang aku berupaya meninggalkannya secara perlahan. Apalagi bisnis kafeku sedang berkembang baik, tanggap Elang tenang. Kalau begitu, itu sama sekali bukan masalah bagiku. Widi mengalungkan tangannya ke leher Elang, dia segera mencium bibir lelaki itu. Mereka lanjut bercumbu di kamar mandi. Kamar mandi menjadi saksi gelora kenikmatan yang membuncah. Terlebih, mereka sudah saling terbuka mengenai diri masing-masing, untuk saling menerima dalam rajut ikatan cinta. Enak sayang, dalam banget. Ketika merasa sudah saling terpuaskan, Elang dan Widi membersihkan diri. Keduanya saling membilas sabun ke badan satu sama lain, sesekali mereka akan tertawa karena bercanda. Puas mandi bersama, Elang dan Widi saling mengenakan handuk. Widi tampak berdiri di depan wastafel. Sebagai perempuan, dia mengurus wajahnya dengan krim pencerah. Kau bilang, tubuh atletismu adalah bukti tentang banyaknya masalah berat dalam hidupmu. Seberat apa itu? Aku penasaran, cetus Widi. Itu cerita yang sulit dan menyakitkan untuk diceritakan. Kalau bisa, aku ingin menghapusnya dari ingatanku, sahut Elang. Seburuk itukah? Widi menatap Elang melalui cermin. Cowok tersebut mendekat dan memeluknya dari belakang. Sangat buruk. Aku pria yang sangat buruk, Wid, kata Elang, seraya meletakkan dagu ke pundak Widi. Ekspresinya terlihat sendu, seolah ingatan tentang masa lalu tersebut begitu mengganggu. Ya sudah, aku tidak akan bertanya lagi. Widi memegang tangan besar Elang, dia memutuskan akan fokus pada hubungannya dan lelaki itu sekarang.
Gusti sudah selesai mandi. Dia langsung mendatangi dapur. Gusti, kenapa kau telanjang? Tegur Mawar sambil menutup matanya. Bersambung.